Tersebutlah dalam suatu kisah, sepasang suami istri bernama Hang Salangi dan Giang Dempel. Mereka berputra seorang anak laki-laki yang diberi nama Medunde. Mereka menginginkan agar kelak putranya tumbuh menjadi seorang anak yang baik, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi masyarakat. Memasuki usia dewasa, Medunde diminta orang tuanya untuk segera menikah. Namun, Medunde meminta kedua orang tuanya untuk sabar karena saat itu ia belum ingin menikah. Ia masih ingin menimba ilmu dan bermain bersama teman-temannya. Namun, saat sedang tertidur, ia bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Hatinya menjadi gelisah, ingin rasanya bertemu gadis dalam mimpinya itu. Setelah berpikir lama dan meminta pertimbangan dari orang tuanya, akhirnya Medunde memutuskan untuk pergi merantau. Siapa tahu di perantauannya nanti ia bertemu dengan gadis itu. Dengan mengendarai perahu kecil, ia pergi merantau, mengarungi lautan lepas, dengan harapan ia bisa sampai di suatu pulau di mana ia bisa bermukim. Setelah mengayuh perahunya selama beberapa hari, sampailah ia di sebuah pulau yang sangat indah. Senang sekali rasanya aku tinggal di pulau ini. Pemandangannya sangat memesona. Sayang, pulau ini demikian sepi. Tak nampak seorang pun di sini selain aku. Mungkin pulau ini belum berpenghuni ya. Belum semenit berkata, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Ia berpikir, suara apa itu? Kedengarannya seperti orang berbicara dan tertawa. Pelan-pelan ia berjalan mencari arah suara. Di bawah sebuah pohon besar dan rimbun, ia berhenti dan bersembunyi. Rasanya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di depannya, terdapat beberapa buah kolam yang terbuat dari batu pualam yang sangat indah, berisikan air jernih bagai kaca. Di samping kanan kiri kolam, terdapat tumbuhan beraneka bunga. Dan yang lebih mengejutkan, di sana tampak beberapa bidadari yang sedang mandi. Mereka bersenda gurau dan tertawa bahagia. Medunde berpikir, siapakah mereka? Mengapa mereka berada di sini? Apakah mereka bidadari dari kahyangan? Atau mereka seorang peri? Atau mungkin sebangsa jin? Ketika berpikir tentang jin, bulu kuduk Medunde langsung merinding. Hatinya kecut, timbul rasa takut. Namun tiba-tiba, salah seorang gadis tersebut menoleh ke arah Medunde. Dan Medunde terkejut, lantaran paras gadis itu sangat persis dengan gadis yang ia temui dalam mimpinya. Lalu ia mencari akal bagaimana caranya agar bisa berkenalan dengan gadis tersebut. Saat sedang mencari akal, tiba-tiba ia melihat beberapa pakaian tergeletak tak jauh dari tempatnya bersembunyi. Namun, ia mendengar suara, entah itu suara siapa. Mereka adalah para bidadari. Ambillah salah satu pakaiannya. Medunde segera mengeluarkan sumpit pusaka dan ditiupnya sumpit tersebut hingga mengenai salah satu pakaian yang tergeletak. Kemudian, sumpit itu kembali kepada Medunde dengan membawa pakaian itu. Pakaian pun segera disembunyikan. Lalu tak lama, salah seorang bidadari mencari pakaian yang hilang. Bidadari tersebut bernama Lumbung Kati. Ketika bidadari yang lain terbang ke negeri asalnya, Lumbung Kati hanya menangis sedih. Karena tanpa pakaian khusus tersebut, ia tidak bisa terbang seperti yang lainnya. Bidadari yang malang itu harus menerima nasibnya. Tinggal seorang diri di pulau sunyi dan terpencil, tak henti-hentinya air matanya mengalir membasahi kedua pipinya. Waktu itu telah menjelang senja. Suasana mulai temaram, membuat kedukaannya semakin mencekam. Lumbung Kati hanya bisa berdoa, pasrah, sambil terseduh-seduh. Tiba-tiba, Medunde memperlihatkan diri. Sang bidadari terperanjat, mengira yang di hadapannya itu adalah seorang jin, karena selama ini belum ada satupun manusia yang sampai ke pulau itu. Pulau itu memang sangat terpencil. Oleh karena itu, para dewa membangun taman di pulau itu yang terbuat dari beberapa batu pualam untuk bidadari bersenang-senang. Hah? Siapakah Tuan? Apakah jin atau manusia? Aku seorang manusia. Asalku dari Pulau Sangi. Mungkin telah menjadi suratan takdir kita akan bertemu. Apa maksud Tuan? Aku ingin menikah denganmu. Apa? Menikah? Ya,
Jadilah istriku dan ikutlah pulang bersamaku. Hari sudah mulai gelap. Tak baik jika kau sendirian di sini. Baiklah. Pulanglah bidadari itu bersama Medunde. Dan menurut kisah, mereka menjadi suami istri. Pulang ke Pulau Sangi dan berputra seorang anak laki-laki yang tampan bernama Pahaung. Suatu ketika, Lumbungkati berkata kepada suaminya, "Jika engkau menginginkan hidup kita tetap rukun, tidak bercerai-berai, ingatlah selalu pesanku." Katakanlah segera pesanmu. Aku akan selalu mengingatnya. Jangan sekali-sekali engkau membakar bulu burung. Hanya itu? Jangan khawatir. Tenang saja, aku akan selalu mengingat pesan itu. Sekali lagi ingatlah, jangan engkau melanggar pantangan itu. Iya, aku tidak akan melanggar pantangan itu. Suatu ketika, Medunde dan putranya Pahaung bermaksud membersihkan taman di mana mereka tinggal. Rumput-rumput liar disiangi, dikumpulkan dengan sampah yang lain, lalu dibakar. Tetapi, tanpa disengaja dan tak diketahuinya, ada beberapa lembar buru burung yang ikut terbakar. Lumbungkati yang sedang sibuk melakukan sesuatu, tiba-tiba mencium aroma bulu burung yang terbakar. Dengan serta-merta, larilah ia ke tengah hutan, dan di tempat itu ada sebuah pohon rotan yang sangat tinggi hingga tak nampak bagian pucuknya. Konon kabarnya, saking tingginya, pohon rotan tersebut mencapai kahyangan, tempat tinggal para dewa. Lumbungkati segera memanjat pohon itu, dengan tangkas dan cekatan ia terus naik hingga tak kelihatan dari bawah. Medunde dan putranya yang mengetahui kepergian Lumbungkati ke hutan segera mengejarnya dan ikut memanjat pohon rotan itu. Istriku, istriku, jangan tinggalkan kami. Kasihanilah kami, istriku, tolong berhenti. Istriku. Mungkin telah menjadi kehendaknya, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap gulita. Badai yang amat dahsyat mengamuk. Pepohonan di hutan tersebut banyak yang tumbang. Gunung dan bukit longsor. Pohon rotan yang menjulang tinggi itu pun akhirnya ikut roboh. Medunde dan anaknya terpental dan terpisah. Pahaung terpental di sebuah pulau yang diberi nama Pulau Sulu. Sedangkan Medunde sendiri terpental di sebuah pulau yang akhirnya diberi nama Pulau Siu, yang lama-kelamaan namanya berubah menjadi Pulau Siau. Demikian cerita Medunde. Saya Almira, siswa SMA Al Muslim Jawa Timur. Terima kasih.